Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Video ini lanjutan episode membahas tentang menjadi seller yang waras. Menjadi seller yang waras. Video kali ini membahas tentang alasan mengapa kita tidak bisa belajar dari para milioner atau miliarder atau bilioner. Kita kenal itu Elon Musk, salah seorang bilioner. Selain Elon Musk ada Jeff Bezos, kemudian Mark, kemudian siapa lagi itu Warren Buffett, ada Gates, ada lagi yang lain-lain. Ini orang-orang bilioner. Kenapa kita tidak bisa, ya? Kita ini kan seller skala kecil, ya, skala UMKM, UMK. Jadi kita boleh mengagumi Elon Musk atau orang-orang yang bilioner itu atau mengambil hikmah dari mereka, tetapi kita tidak bisa menjadi mereka. Maksudnya kita tidak bisa jadi mereka. Kenapa? Ya, karena kamu tidak tahu apa yang terjadi di balik tirai mereka. Ya, jadi ada sisi gelap. Sudah saya sampaikan di video sebelumnya, ada sisi gelap di bisnis yang mereka lakukan ini. Jadi catatan kesuksesan perusahaan tidak menampilkan 99,99% usaha-usaha yang sudah dilakukan untuk sampai pada kesuksesannya saat ini. Beruntungnya bisa belajar, ya aku sendiri bisa belajar dari banyak orang, ya tidak harus dari orang-orang bilioner itu. Alat yang digunakan berbeda, ya. Alat yang mereka gunakan berbeda. Ya, Elon Musk punya AI, punya hal-hal Bill Gates, ya. Jeff Bezos punya hal-hal yang kita tidak miliki. Kamu bisa mengambil tip dan inspirasi, ya. Tapi pendapat manajer mungkin tidak sepraktis alat yang ada saat ini. Artinya, apa yang bekerja pada tahun 1980 mungkin tidak bekerja saat ini. Ada yang lebih baik, lebih efisien, cara yang lebih murah supaya kita berada di depan pasar kita saat ini daripada yang pernah sebelumnya. Artinya kita tidak perlu mengambil ilmu dari orang-orang seperti ini. Karena ya, ilmu bisa diambil tetapi menjadi persis mereka itu adalah mimpi. Masalah dengan mencoba meniru untuk menjadi seseorang bilioner adalah bilioner bukan sebuah bisnis. Menghasilkan uang bukanlah sebuah karir, tapi hasil dari bisnis yang baik. Ada perbedaan besar antara hasil dan penyebab hasil. Anda bisa jatuh ke jebakan hanya karena ingin menjadi kaya. Dan hal selanjutnya yang kamu tahu, kamu duduk di ruang konferensi hotel pada seminar gratis, diberitahu bahwa satu-satunya cara menjadi kaya adalah membayar uang kepada seseorang untuk menunjukkan kepadamu bagaimana menjadi kaya. Jadi ini banyak sekali di Indonesia ya. Jadi ikut seminar ini, konferensi ini, pelatihan ini, cara menjadi kaya, omzet 100 juta, 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar ya. Ya, lalu disuruh bayar ini, bayar ini, bayar ini ya. Orang pintar ya yang membaca ini akan menyadari bahwa cara pemimpin seminar mendapatkan uang adalah dengan menjual program tentang bagaimana menghasilkan uang. Kirimi aku $5 ya. Aku akan mengirimmu petunjuk langkah-langkah bagaimana menghasilkan jutaan dolar hanya dengan $5. Jadi itu bahkan orang yang pragmatis akan mempertanyakan hal ini. Ya.
Akan selalu ada orang yang memberitahumu bahwa apa yang kamu lakukan salah, dan juga mereka yang akan memberitahumu bahwa semua yang kamu lakukan benar. Keduanya harus dihindari. Carilah pendapat orang yang kamu percaya, yang bisa memberi dorongan, dan juga pendapat yang jujur. Sekarang bukan saatnya menanyakan kepada bapakmu situs web terlihat aktif. Jadi, kamulah yang mengevaluasi bisnismu sendiri, bukan ayahmu, bukan adikmu, bukan saudaramu, kecuali kalau memang yang ngelola website itu dari keluargamu sendiri. Jadi kita membangun hal yang bisa kita bangun sekarang, kita jalani, itu sudah bagus. Kemudian kita belajar bagaimana cara orang lain kaya, tetapi kita mampu untuk melaksanakannya. Ya, bukan hanya sekedar ikut pelatihan ini, pelatihan itu, suruh bayar ini dengan bayar itu. Intinya orang-orang ini ada yang memang menjual mimpi untuk kaya, atau dia menjual program, atau dia menjual aplikasi untuk kaya. Namun dia tidak akan membiarkanmu lebih kaya dari kamu. Ya. Seperti yang saya jelaskan, dark triad itu ada 3 sifat, yaitu psikopat, kemudian narsistis, ya, narsisme, dan juga Machiavellisme. Semua para pebisnis bilioner ini, ya, mereka punya ada sisi gelap, ada yang namanya no risk, no story. No risk, no story. Maksudnya apa? Elon Musk itu dia melewati banyak sekali resiko, melewati banyak sekali kerugian. Namun akhirnya dia bisa kaya. Bill Gates juga sama. Terus Mark juga yang mendirikan Facebook juga mengalami banyak masalah. Ya. Sempat dipanggil di pengadilan soal data. Jeff Bezos juga begitu. Ya. Tapi mereka memiliki story, memiliki sejarah. Ya. Jadi no risk, no story. Artinya mereka memiliki resiko, tetapi mereka tidak memberitahukannya kepada kita. Ya, ya, ada resikonya, ada. Sehingga mereka memiliki sejarah. Ya. Kalau orang tidak mau menerima resiko besar, maka dia tidak akan menjadi bilioner. Ya. Jadi ada formula yang kita tidak tahu. Kok mereka bisa kaya seperti ini. Jadi berusaha seperti mereka itu mustahil. Namun bermimpi boleh. Ya. Saya bermimpi ingin kaya, jadi lebih kaya dari Elon atau yang sejenisnya. Bermimpi boleh karena mimpi itu positif. Tetapi ingin jadi seperti mereka atau menggunakan cara mereka, itu yang harus kita pikirkan dulu, harus kita pelajari dulu. Jadi paham ya. Jadi jangan kalian terutama mereka yang lulus dari kuliah atau yang baru memulai usaha kecil-kecilan, ya. Namun dengan ambisi besar dia melihat orang-orang seperti ini, ya. Sehingga dia akhirnya saya ingin jadi miliarder seperti mereka atau bilioner seperti mereka. Maka saya akan ikut kursus ini, pelatihan ini, pelatihan ini, pelatihan ini untuk scale up atau apa supaya dapat omset besar. Ya, padahal orang-orang yang buat seperti itu, pelatihan seperti itu, dia hanya jual sertifikat, jual brand, marketing, ya, selesai. Ya. Sedangkan ilmu terapan, kita memerlukan ilmu terapan lebih banyak di era sekarang ini. Bukan secari sertifikat, bukan stempel brand, bukan juga viralisme. Ya. Enggak, ya. Kita harus baca buku, bertanya, mewawancarai orang yang punya pengalaman. Ya. Jadi mulai dari level yang rendah dulu. Apa yang kita miliki, kita istiqomah, ya, sampai kita cukup kaya. Artinya cukup kaya itu tidak harus jadi bilioner seperti mereka. Karena saya sudah menjelaskan bahwa mereka ini punya sisi gelap juga. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.